Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik hari ini 29 Sya'ban 1441 Hijriah, kita sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah siap menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah tahun ini, yaitu tahun 1441 Hijriah, yang insya Allah akan datang atau dimulai esok hari Jumat, tanggal 24 April tahun 2020. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kesehatan dan keimanan, serta dimudahkan, diringankan, disehatkan untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, warga Linggabuana yang saya hormati, kami ingin refresh seputar puasa ini. Yang pertama, pengertian puasa. Kalau secara bahasa, as-shaum itu artinya menahan dari sesuatu. Dan istilah ini berlaku untuk semua praktek penahanan atas makan atau berbicara. Karena itu, kata soma digunakan untuk orang yang menahan dirinya dari berbicara. Seperti kata yang dipakai dalam Al-Quran yang mengkisahkan tentang Maryam alaihissalam yang tertuang dalam surat Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani. Inni aku, berarti Maryam, nadartu, aku bernadar, lirrahmani, untuk Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih. Sauman, menahan diri dari berbicara. Sedangkan dalam pengertian syara, as-saum berarti menahan dari berbagai perkara yang membatalkan puasa. Yang sangat terkenal ya makan, minum, jima, dan memasukkan sengaja dengan sengaja sesuatu ke dalam mulut ataupun lubang-lubang yang lainnya. Dimulai sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dilakukan oleh orang-orang yang wajib menjalankannya. Dalam hal ini nanti kita lihat siapa yang wajib, itu adalah orang-orang yang beriman, berarti orang yang muslim. Dengan menyertakan niat berpuasa, harus berniat pada saat sahur. Maka niat itu menjadi rukun berpuasa, meskipun dalam hati. Dan ini akan berimplikasi kepada siang harinya. Misalnya sering kita alami pada saat puasa sunnah, kalau kita niat meskipun nggak sahur, itu perut tidak keroncongan. Tapi begitu kita nggak niat puasa, jam 9, jam 11 sudah keliengan ya, sudah keroncongan. Baik, itu pengertian tentang puasa. Berikutnya sejarah pensyariatan puasa ini. Perintah pelaksanaan puasa Ramadan ini turun pertama kali pada bulan Sya'ban, tahun 2 Hijriah. Praktek puasa sendiri sudah dikenal pada masa sebelum Islam dan telah dipraktekkan oleh para ahlul kitab, yaitu para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Rasulullah sendiri pada waktu berada di Madinah, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, beliau senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulan dan berpuasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi, sejarah pensyariatan
saum atau puasa menunjukkan perintah puasa pada hakikatnya juga berlaku dalam umat terdahulu atau terhadap umat terdahulu dan agama-agama lain. Namun yang membedakan adalah bahwa Islam memiliki perintah khusus, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Apa dalil dari perintah berpuasa ini? Saya kira ini sudah sangat dihafal, yaitu surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Kama seperti kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkan juga terhadap orang-orang sebelum kamu. Seperti di sejarah tadi. La'allakum tatakun. Agar kalian semua bertakwa. Ayat di atas menegaskan bahwa perintah berpuasa bagi umat Islam. Namun tidak menjelaskan kapan pelaksanaan puasa tersebut. Karena itu pada ayat setelahnya, yaitu Al-Baqarah 185, Allah menegaskan bahwa waktu pelaksanaan kewajiban ini adalah bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas, ya, pembeda, ya, Al-Furqan, ya, dan juga petunjuk. Faman syahida minkum, maka barang siapa yang syahida, ya, menyaksikan minkum di antara kalian, asyahra, ya, di bulan dalam arti hilal, fal yasumhu, maka berpuasalah. Inilah yang kemudian menjadi dalil bahwa memulai puasa itu dengan menyaksikan hilal. Nah, ada yang berpendapat demikian. Meskipun kemudian Muhammadiyah menerjemahkannya itu dengan hisab juga bisa, artinya dihitung dengan ilmu astronomi. Nah, itu pembahasan tersendiri. Tapi intinya kita setelah melihat atau mengetahui bahwa ini sudah masuk bulan Ramadan. Yang mana seperti bulan Ramadan tahun ini, kalau hari ini 29, maka hari ini belum tampak hilal, maka otomatis digenapkan menjadi 30 hari. Karena bulan Komariah itu maksimal 30 hari. Dan kebanyakan 29 hari. Hanya kadang-kadang saja 30 hari. Maka besok insya Allah sudah hampir pasti kita memulai Shaum Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islamu, dibangun Islam itu, atau ya, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadatin an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, yang menunaikan zakat. Wal hajj, itu yang keempat, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa bulan Ramadan. Inilah dalil tentang wajibnya berpuasa. Saya kira semua sudah hafal dan sudah mengetahuinya. Nah, berikutnya adalah hukum yang bagi orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Karena hukum puasa Ramadan adalah wajib, maka bagi muslim yang mengingkari kewajiban tersebut dianggap kafir. Artinya mengingkari itu enggak percaya. Nah, nanti ada pembahasannya, bukan karena tidak mau berpuasa dalam arti ada halangan, ya, atau malas dan sebagainya, tapi masih berpuasa. Tapi kalau menganggap ini tidak benar ajaran, pokoknya menolak lah, itulah kafir. Dan diberlakukan
padanya proses menyikapi orang murtad. Artinya diperlakukan seperti hanya kita merupakan orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Yaitu disuruh bertaubat dengan cara diminta mengakui kewajiban berpuasa Ramadan itu adalah wajib dan menarik kembali keingkarannya tadi. Keingkaran menolak bahwa bulan puasa itu tidak wajib. Diberi kesempatan itu, bertobat. Jadi menarik. Oh, saya tarik bahwa saya mempercayai. Akhirnya saya mempercayai bahwa bulan Ramadan itu atau som Ramadan itu adalah kewajiban. Selanjutnya jika orang tersebut sudah bersedia mengakui kewajiban som Ramadan kembali, maka taubatnya insya Allah diterima. Sedangkan jika tidak bersedia bertaubat, maka secara hukum Islam itu dia boleh dibunuh dengan status kafir. Kecuali jika dia masih baru mau se-Islam dan belum mempelajari berbagai kewajiban dan hukum-hukum Islam, atau dia berada di daerah yang jauh dari ulama, maka orang-orang yang dengan kasus semacam ini harus diberi pendidikan, diberi pengertian terlebih dahulu, supaya mengerti sebelum diambil tindakan atas mereka tadi. Tapi kalau memang dengan sengaja awalnya Islam menolak, nah ini berarti orang itu sudah murtad dari Islam. Ada hukum tersendiri secara syariat Islam seperti yang dijelaskan di atas. Adapun Muslim yang telah mengaku kewajiban shaum Ramadan, akan tapi dia tidak bersedia melaksanakannya karena membangkang, tapi masih percaya bahwa puasa itu kewajiban gitu ya. Dan tidak ada alasan yang legal atau alasan yang syar'i atas dirinya untuk meninggalkan berpuasa, sebagaimana karena sakit, ya, atau dalam syafar atau bepergian, ya, maka orang tersebut dianggap telah melakukan kemaksiatan dan melakukan kefasikan. Jadi maksiat atau fasik. Orang semacam ini harus dimasukkan ke dalam penjara, ya, kalau dalam hukum Islam itu. Dilarang makan serta minum di waktu siang, sekiranya bentuk praktek puasa bisa diwujudkan. Ya, artinya seperti hanya, jadi dia dipaksa wajib berpuasa. Dan sekiranya juga orang tersebut akan bertaubat dan menarik kembali dari kesalahannya tersebut. Jadi orang semacam ini menyadari bahwa itu kesalahan dan dia kemudian nanti akan melakukan taubat ya ketika di penjara. Itu cukup di penjara kalau orang yang demikian. Dan dia statusnya masih muslim. Karena dia sebenarnya karena malas, karena membangkang gitu. Tapi dia tidak sampai status murtad tadi. Baik, yang terakhir Bapak sekalian, hikmah dan faedah berpuasa. Allah menjadikan puasa Ramadan kepada umat muslim dan menjadikannya sebagai ibadah selain sebagai media ubudiyah menghamba kepada Allah, juga karena beberapa hikmah dan faedah yang positif. Nah, hikmah ini adalah ada dua ya sebenarnya. Ada hikmatul syar'i, ada hikmatul akli. Kalau hikmatul syar'i yang dikatakan itu adalah Rasulullah mengatakan summu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Nah, itu ada dalilnya. Tapi yang akan coba saya jelaskan inilah hikmatul akli. Jadi hikmah karena kita mengkaji lah ya, menduga-duga. Gitu, ya. Nah, antara lain ini akan berkaitan dengan permasalahan akidah, ibadah, pendidikan, pensucian jiwa, sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah kesehatan yang tadi sudah disinggung. Yang pertama adalah hikmah yang kembali kepada akidah. Hikmah puasa ini tentu akan menambah keimanan bagi kaum muslimin yang menjalankannya. Karena di saat itu muslim berpuasa tentu dia akan merasa lapar dan dahaga. Dan nafsunya ingin mengajak dirinya untuk makan dan minum sebagai pelepas lapar dan dahakanya tadi. Namun karena saat itu dia dalam kondisi berpuasa, meskipun tidak ada yang melihat, atau bahkan ada yang mengajak dan memberi makan yang enak, nah, dia tetap akan menjalankan ibadah puasa itu karena taat kepada Allah SWT. Karena iman kepada Allah SWT.
Jadi dia harus taat dalam kondisi apapun. Selain itu dia juga merasa diawasi oleh Allah SWT. Sehingga dia terus merasakan keagungan Allah SWT, zat yang mewajibkannya berpuasa. Nah, kondisi semacam ini akan menambahkan keimanan pada dirinya, pada hati hamba yang berpuasa tersebut. Menjauhi larangan dari Allah SWT. Yang kedua, tujuan ini akan bisa diraih dengan lebih banyak oleh orang-orang yang berpuasa. Karena bulan tersebut memang diprioritaskan untuk hal itu. Nah, kalau pengalaman saya memang kalau berpuasa itu biasanya lebih konsentrasi, nggak mikir yang lain. Nah, hati kita menjadi jernih, berpikir lebih baik gitu kan. Kalau misalnya adik-adik yang masih usia sekolah itu biasanya juga konsentrasinya lebih bagus. Karena nggak mikirin itu, pokoknya konsentrasi belajar. Karena berpuasa, nggak mikir makan, nggak mikirin. Kemudian hikmah yang kedua adalah kembali kepada pendidikan dan pelatihan jiwa. Kondisi kenyang yang terus-menerus atau bahkan kekenyangan, lambat laun akan menjadikan manusia menjadi keras hatinya dan mendorongnya untuk melakukan berbagai perbuatan buruk. Karena secara pelan namun pasti dirinya bisa lupa kepada zat yang telah mencukupinya, bahkan bisa jadi tidak membutuhkannya. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan pribadi muslim yang memiliki perasaan lembut dan senantiasa membutuhkan Allah SWT. Nah, kondisi ini bisa dicapai dengan cara berpuasa. Sebab orang yang berpuasa akan tertahan dari melakukan makan dan minum dan berbagai perbuatan yang modalkan puasa, yang tentunya akan mengingatkannya bahwa dia adalah orang yang butuh akan makanan dan minuman pada saat dia harus lapar dan haus. Selain itu, puasa juga melatih pelakunya untuk makan dan minum pada waktu yang teratur dan telah ditentukan, sehingga menjadikannya sebagai pribadi yang disiplin dan teratur. Hikmah ketiga adalah berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Jadi ada hikmah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Nah, salah satu prinsip terpenting dalam jiwa seorang muslim sebagai modal membangun masyarakat Islami adalah tertanamnya nilai-nilai kasih sayang di antara mereka. Kasih sayang dan kepedulian orang terhadap kaya, terhadap yang miskin, ya, dari orang kaya terhadap yang miskin. Sebuah kasih sayang yang tulus, yang lahir dari hati, karena mampu merasakan, berempati ya, bagaimana susahnya hidup serba kekurangan. Kondisi ini bisa diciptakan pada saat seorang muslim berpuasa. Karena mereka akan merasakan bagaimana rasanya menahan lapar sepanjang siang. Yang tentunya kondisi ini sering dialami oleh orang-orang miskin. Nah, sekarang ini mungkin juga akan banyak keluarga yang mengalami seperti ini. Adanya COVID-19 ini. Nah, sehingga dengan berpuasa itu, maka mampu menanamkan dalam jiwa mereka sikap yang peduli. Yang lebih peduli. Dan sikap sosial terhadap sesama muslim dan sesama hamba Allah SWT, karena empatinya tumbuh ketika menjalani puasa tadi. Yang terakhir yang tadi kami singgung yaitu summu tasihu. Puasa itu merupakan media kesehatan bagi pelakunya, baik yang kembali kepada tubuh maupun kepada beberapa sarana pencernakan, sebagaimana telah dibuktikan dan diakui oleh para dokter di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Maka banyak praktek-praktek perintah berpuasa. Ya. Sebelum beroperasi berpuasa, setelah ini berpuasa. Itu karena puasa memang. Untuk detox juga berpuasa. Nah, praktek-praktek berpuasa ini banyak sekali yang berkaitan dengan kesehatan. Inilah Bapak-Ibu sekalian, warga Linggabuana, mudah-mudahan bisa menjadi refresh ingatan kita, pengetahuan kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan lebih siap menghadapi atau menyambut bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang akan datang insyaallah besok. Selamat berpuasa, semoga kita dilancarkan dan mendapat pahala dari Allah SWT serta bisa diberi kemudahan, keringanan diri untuk menjalankan sunnah-sunnah ya, ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan tahun ini.
Akhirul kalam, taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.